Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan juga Bapak Gumilang Aryo Sahadewo selaku dosen pengampu di mata kuliah Mikroekonometrika. Perkenalkan, nama saya Geraldus Siahaan dengan NIM 22498026 EK 24005 akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan. Judul penelitian saya adalah Dampak Ekspansi Program Medicaid terhadap jumlah jam kerja dalam 1 minggu. Studi kasus di Louisiana. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hubungan antara kesehatan dan juga produktivitas. Menurut Todaro and Smith, kesehatan adalah prasyarat produktivitas. Semakin sehat individu, maka individu tersebut akan semakin produktif. Dan hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mitchell et al. Yang menemukan bahwa pekerja yang mengikuti program kesehatan memiliki jumlah jam kerja lebih tinggi sebanyak 10,3 jam per tahun daripada individu yang tidak mengikuti program kesehatan. Berlandaskan dari pendahuluan tersebut, kita beralih ke konteks di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat adalah negara dengan pengeluaran sektor kesehatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya, di mana total pengeluarannya adalah 16,5% dari persentase total GDP. Namun, tingginya tingkat pengeluaran Amerika Serikat terhadap sektor kesehatan tidak membuat tingkat kepuasan individu di Amerika Serikat tersebut puas terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Amerika Serikat, di mana 81% orang dewasa merasa tidak puas terhadap fasilitas kesehatan di Amerika Serikat. Hal tersebut dilatar belakangi oleh biaya yang sangat tinggi dan berdasarkan hasil data yang ada di layar, 55% orang dewasa pada tahun 2024 menyatakan bahwa biaya adalah permasalahan utama eh, di Amerika Serikat. Tentu hal tersebut berpengaruh pada salah satu negara bagian yaitu Louisiana, karena Louisiana memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Dan hal ini membuat Louisiana menempati peringkat terbawah menurut America's Health Rank, eh, di mana peringkat tersebut dilihat berdasarkan negara bagian dari negara yang paling sehat sampai kepada negara yang paling tidak sehat. Dan hal ini juga didukung oleh survei yang diadakan oleh Healthcare Value Hub yang mengatakan bahwa 67% individu di Louisiana sulit mengakses fasilitas kesehatan karena mahalnya biaya asuransi. Akan tetapi, pada 7 Januari 2016, menurut Kaiser Family Foundation pada tahun 2024, pemerintah Louisiana secara resmi mengadopsi ekspansi program Medicaid. Dan hal ini dilatar belakangi karena Louisiana memiliki tingkat Medicaid enrollment yang sangat rendah untuk orang dewasa. Ekspansi ini berfokus kepada individu dewasa berumur 19 sampai 64 tahun yang memiliki tingkat pendapatan kurang dari sama dengan 138% Federal Poverty Level. Masuk kepada bagian literatur review, eh, saya melihat bahwa terdapat beberapa sudut pandang. Salah satu adalah sudut pandang politik dan sosial. Kenapa ekspansi Medicaid di Louisiana itu dilakukan? Gubernur John Bel Edwards sebelum dia terpilih sebagai gubernur di Louisiana, ia mengatakan bahwa Medicaid akan dapat membantu perekonomian di Louisiana. Dan hal itu ternyata benar. Tepat 1 hari setelah ia terpilih, Gubernur John Bel Edwards langsung menandatangani perintah eksekutif untuk melakukan ekspansi Medicaid. Dan ia berkomitmen untuk menggunakan dana pajak untuk membiayai program tersebut. Dan alasannya adalah karena kepala keluarga yang menerima Medicaid sebelum dilakukannya ekspansi didominasi oleh pekerja. Dan eh, di mana tingkat kemiskinan Louisiana tinggi, dan Medicaid itu didominasi oleh kepala keluarga yang bekerja, membuat eh, mereka harus memilih eh, mereka harus memilih untuk eh, me- meningkatkan utang agar dapat mengakses fasilitas kesehatan atau tidak mengakses fasilitas kesehatan itu sama sekali. Dan selain itu, dampak Medicaid sebelum dilakukan ekspansi juga cenderung buruk, di mana penelitian dilakukan oleh Gottlieb tahun 2011 itu menemukan bahwa individu yang mengakses fasilitas kesehatan menggunakan Medicaid itu memiliki outcome kesehatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan individu yang mengakses kesehatan dengan asuransi kesehatan lainnya seperti private insurance ataupun Medicare. Dan selain itu, dokter
juga membatasi pasien yang berkunjung dengan menggunakan Medicaid sebelum ekspansi Medicaid ini dilakukan. Namun, setelah ekspansi Medicaid ini dilakukan, eh, terjadi terjadi beberapa dampak positif, misalnya seperti peningkatan kepemilikan asuransi kesehatan serta akses terhadap fasilitas kesehatan. Eh, Survei yang dilakukan oleh Barnes et al. Menemukan bahwa terjadi penurunan individu dewasa yang tidak memiliki asuransi. Di tahun 2015, sebanyak 22,7% individu yang tidak memiliki asuransi, namun hal tersebut menurun secara drastis pada tahun 2017, di mana hanya sekitar 11-49% individu yang tidak memiliki asuransi. Dan dari total individu yang tidak memiliki dan asuransi dan dominasi asuransi itu ternyata didominasi oleh asuransi pemberi kerja sebesar 52,6% dari total individu yang menerima asuransi, dan yang kedua adalah asuransi dari Medicaid sendiri. Itu sekitar 20,8% dari individu yang menerima asuransi. Dan tidak hanya itu, hal ini juga berdampak terhadap penundaan atau tidak menundanya individu untuk mengakses fasilitas kesehatan, di mana 87% individu dari responden yang dilakukan dari responden survei yang dilakukan oleh Barnes et al. Menyatakan bahwa 87% individu tidak menunda untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan setelah ekspansi Medicaid itu dilakukan, dan 13%-nya tetap menunda untuk mengakses layanan kesehatan. Dan alasan mereka menunda adalah, yang pertama adalah karena permasalahan biaya, dan yang kedua adalah sulit untuk menentukan janji dengan penyedia layanan kesehatan itu sendiri. Dan selain itu, setelah dilakukan ekspansi, itu juga berdampak terhadap efisiensi biaya perawatan, di mana hasil penelitian dari Callison et al. Pada tahun 2021 menemukan lebih sedikit pasien yang menggunakan pembayaran dengan sistem reimburse. Dan selain itu, biaya tanpa kompensasi juga menurun dari 7% pada tahun 2015 menjadi 3% pada tahun 2018. Dan individu yang membayar menggunakan biayanya sendiri juga menurun berdasarkan penelitian Hammer et al. Pada tahun 2022. Dan secara spesifik, Hammer et al. juga menemukan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada primary care service setelah ekspansi Medicaid dilakukan. Namun, tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada emergency department utilization dan juga urgent care clinics. Selanjutnya adalah tentang pola kunjungan terhadap pelayanan kesehatan setelah Medicaid itu dilaksanakan. Eh, dan ketika Medicaid itu dilaksanakan, individu yang mengunjungi dokter untuk sekedar berkunjung atau mendapatkan resep itu meningkat berdasarkan penelitian dari Shaw and Stoker, di mana di mana individu yang tidak mengunjungi dokter karena permasalahan biaya itu mengalami penurunan dari sebelumnya adalah 41% pada tahun 2011 menjadi 24,1% pada tahun 2019. Dan penurunan ini cukup besar jika dibandingkan dengan negara bagian lainnya, yaitu di negara bagian lainnya itu 42,9% individu tidak mengunjungi dokter pada tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 34,5% pada tahun 2019. Dan selanjutnya, Medicaid expansion juga berdampak terhadap dampak utang medis di Louisiana. Dan penurunan rata-rata utang medis di Louisiana itu cenderung lebih besar jika dibandingkan negara lain. Yang ditemukan oleh Callison and Walker, yaitu dia membandingkan dengan Michigan dan juga Oregon, di mana Louisiana itu mengalami penurunan sebesar $1.000, sedangkan Michigan itu mengalami penurunan utang medis sebesar 511, dan Oregon mengalami penurunan utang medis sebesar $390. Dan hal ini dilatar belakangi karena total utang medis di Louisiana itu cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan negara bagian Michigan dan juga Oregon. Dan tidak hanya berdampak terhadap akses dan juga utang medis, Medicaid expansion juga berdampak terhadap perekonomian di Louisiana, di mana penelitian dari Richardson et al. Pada tahun 2018 menemukan bahwa peningkatan layanan kesehatan itu meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan nantinya partisipasi angkatan kerja ini akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan individu. Dan tentu
peningkatan pendapatan individu ini akan berdampak juga terhadap perekonomian di Louisiana karena hal ini menyebabkan terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan penerimaan pajak, dan juga peningkatan pendapatan individu yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan hal ini ya disebabkan karena individu mendapatkan layanan kesehatan yang tepat selama masa dewasa mereka, dan ini sesuai dengan tujuan dari ekspansi yang diadakan oleh ekspansi Medicaid yang diadakan oleh pemerintah Louisiana itu sendiri. Dari sekian banyak dampak positif yang ditemukan oleh paper-paper terdahulu, yaitu seperti peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan terhadap perekonomian di Louisiana, dan juga penurunan utang medis, saya menemukan bahwa terdapat kesenjangan literatur di mana masih terdapat penelitian yang membahas tentang ekspansi Medicaid terhadap perekonomian. Walaupun penelitian dari Richardson et al. Pada tahun 2018 sudah melakukannya, namun, seberapa besar dampak untuk masing-masing individu yang berusia dewasa terhadap peningkatan produktivitas itu belum diperhitungkan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian yang saya ajukan. Yang pertama adalah, apakah ekspansi program Medicaid ini dapat meningkatkan produktivitas individu berusia dewasa yang dilihat dari jumlah jam kerja yang biasa mereka lakukan selama 1 minggu? Dan yang kedua adalah, apakah faktor sosiodemografis seperti jenis kelamin, apakah sudah menikah atau status pernikahan, dan yang kedua adalah education attainment, itu berdampak terhadap jam kerja mingguan individu. Data yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang saya dapatkan dari Integrated Public Use Microdata Series atau IPUMS untuk USA, di mana database ini menyediakan lebih dari 60 sampel dengan tingkat presisi yang tinggi. IPUMS USA ini mendapatkan data dari American Community Surveys, Census Federal, dan juga Puerto Rican Community Surveys. Data yang tersedia di database IPUMS USA ini ada data tingkat individu dan juga data tingkat rumah tangga, dan jenis datanya adalah microdata. Dan data yang saya gunakan adalah data tingkat individu dan hanya berfokus pada tahun 2017 sampai 2019. Dengan pertimbangan bahwa terdapat delay untuk individu dapat menikmati program tersebut. Uh, tentu dampak terhadap peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan waktu setelah individu tersebut dapat mengakses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, saya berfokus pada tahun di ma- pada tahun 1 tahun setelah program tersebut dilaksanakan. Dan data yang saya gunakan hanya menggunakan rentang umur 19 sampai 64 tahun. Berikut adalah desain penelitiannya, dan jenis bantuannya adalah Medicaid setelah dilakukan ekspansi dengan kriteria penerima berumur 19 sampai 64, pendapatan kurang dari sama dengan 138 Federal Poverty Level, dan belum pernah menerima bantuan Medicaid. Namun di sini terdapat potensi defliers, di mana eh, The Flyers, No Show, dan juga crossover, di mana individu yang sebenarnya layak untuk mendapatkan treatment, namun dia tidak mengambil treatment, dan sebaliknya individu yang tidak layak mendapatkan treatment, namun dia mendapatkan treatment, ataupun individu yang sebenarnya layak namun dia tidak mengambil, dan individu yang sebenarnya tidak layak dan dia tetap tidak mengambil, atau never takers. Dan hal ini menyebabkan treatment status itu tidak bersifat deterministik. Dan ya, dan selanjutnya, oleh karena treatment status tersebut tidak bersifat deterministik, saya menggunakan uh, treatment assignment, di mana itu adalah syarat yang diajukan oleh negara negara bagian Louisiana, di mana syaratnya adalah individu di mana syaratnya adalah individu yang memiliki pendapatan kurang dari sama dengan 138 dan belum pernah mendapatkan Medicaid sebelumnya. Dan treatment assignment tersebut disimbolkan dengan TI. Dia akan bernilai 1 jika memenuhi syarat dan 0 jika tidak memenuhi syarat. Dan X adalah running variable. Running variable yang saya gunakan adalah poverty, di mana poverty itu adalah income dari tiap individu terhadap poverty threshold dari tiap rumah tangganya. Dan eh, TI ini, eh,
treatment assignment ini akan digunakan sebagai instrumen variabel karena treatment status atau DI itu bersifat endogen. Dan sehingga hal ini membuat apa probabilitas individu yang berada di bawah cutoff untuk mendapatkan treatment itu tidak sama dengan probabilitas untuk individu yang berada di atas cutoff untuk mendapatkan treatment. Dan dari penjelasan ini, oleh karena itu saya menggunakan fuzzy RDD, fuzzy regression discontinuity design. Uh, Nah, karena saya menggunakan fuzzy RDD, oleh karena itu dilakukan two stately square dengan instrumental variabelnya adalah treatment assignment itu sendiri dengan persamaan regresi sebagai berikut. Di first stage dengan dependent variabelnya adalah Hinks gate adalah bernilai satu jika individu sudah menerima program Medicaid, dan Hinks gate ini adalah treatment status. Uh, dan uh, variabel selanjutnya adalah expansion atau treatment assignment, di mana ini bernilai satu jika individu tersebut eligible untuk menerima treatment dan bernilai nol jika individu tersebut tidak eligible untuk menerima treatment. Eligible tersebut ditentukan oleh kriteria yang ada pada layar. Dan selanjutnya pada first stage ada variable centered, di mana centered ini adalah running variable setelah dilakukan centering untuk mempermudah analisis. Dan yang kedua adalah centered square untuk melihat dampak tidak linear atau dampak kuadratik dari running variable itu sendiri. Dan interaksi antara center dan expansion itu berguna untuk menangkap perbedaan slope di bawah dan juga di atas cutoff yang linear. Dan yang kedua adalah interaksi antara center square dan juga expansion untuk menangkap perbedaan slope di bawah dan di atas cutoff yang bersifat kuadratik. Dan juga saya menambahkan beberapa covariat untuk meningkatkan presisi daripada model, yaitu seperti education attainment, jenis kelamin, dan juga status pernikahan. Dan tentu dalam bandwidth yang optimal. Dan second stage ini untuk melihat second stage-nya ini terdiri dari dependent variable, yaitu logaritma daripada jumlah jam kerja mingguan yang biasa dilakukan, dan outcome of interest-nya adalah Hinks-Gate height atau Hinks-Gate hasil Hinks-Gate uh, pada first stage. Dan uh, variabel selanjutnya adalah centered, yaitu running variable setelah centering. Centered square adalah variabel uh, centered dalam bentuk kuadrat, dan interaksi antara centered dan expansion untuk menangkap perbedaan slope di bawah dan juga di atas cutoff, dan juga covariat lainnya yang sama seperti pada first stage. Dan tentu ini dalam bandwidth yang optimal. Nah, analisis grafik menjadi hal yang krusial ketika kita melakukan regresi discontinuity design. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil causal inference yang valid, terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Di mana kondisi pertama adalah assignment rule must be clear and high degree of fidelity. Tentu hal ini sudah dipenuhi karena uh, cut off dari cut off dari running variable tersebut sangat jelas, yaitu uh, individu yang berada di bawah cut off atau individu yang memiliki income kurang dari, mohon maaf karena ini terdapat kesalahan penulisan, harusnya individu yang memiliki income kurang dari sama dengan 138 itu uh, berhak untuk mendapatkan treatment atau treatment assignment-nya bernilai satu, dan individu yang berada di atas cutoff tidak berhak untuk mendapatkan treatment. Dan ini memenuhi kondisi pertama, assignment rule must be clear and high degree of fidelity. Dan cutoff yang jelas ini juga memenuhi validasi kondisi kedua, di mana running variable harus bersifat ordinal. Indikator poverty itu dapat kita lihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oleh karena itu, uh, cut off daripada running variable yang saya gunakan sudah memenuhi kondisi eh, kondisi kedua.
Selanjutnya dilakukan scatter plot antara centering running variable dan juga hinge state ataupun treatment status. Di mana di sini bisa dilihat bahwa terdapat crossover atau individu yang berada di bawah cut off atau dia yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan treatment, dia mendapatkan treatment, dan individu yang seharusnya layak mendapatkan treatment namun dia tidak mendapatkan treatment. Alasan inilah yang membuat saya melakukan analisis menggunakan fuzzy regression discontinuity design. Dan selanjutnya adalah dilakukan untuk validasi kondisi ketiga, di mana individu tidak dapat memanipulasi dirinya di sekitar cutoff. Karena kita tidak mengetahui mana yang compliers, mana yang never takers, dan mana yang always takers, kita melakukan manipulation test eh, manipulation test dengan menggunakan RD density test untuk melihat apakah terdapat manipulasi di sekitar cutoff. Dan hasil dari grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat jump di sekitar cutoff yang cukup tinggi. Dan untuk mengetahui apakah jump tersebut signifikan atau enggak, kita harus melihat hasil daripada regresi statistik ya. Dan hasil regresi statistiknya menunjukkan bahwa p-value kurang daripada 0,05, di mana null hypothesis dari manipulation test ini adalah tidak terdapat manipulasi ataupun sorting di sekitar cutoff. Karena p-value kurang daripada 0,05, oleh karena itu null hypothesis ditolak atau kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat manipulasi ataupun sorting di sekitar cutoff. Nah, kondisi ini membuat kondisi ketiga ini tidak terpenuhi, dan hal ini akan diatasi dengan penjelasan yang mungkin nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Eh, Selanjutnya kita harus memvalidasi kondisi keempat, di mana eh, kondisi keempat di mana eh, diskontinuitas yang terjadi di sekitar cutoff terhadap variabel outcome hanya disebabkan oleh treatment itu sendiri dan bukan karena mekanisme lainnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan plotting untuk melihat apakah terdapat diskontinuitas terhadap outcome dan juga centering variabel. Untuk itu kita harus menentukan jumlah bandwidth yang optimal terlebih dahulu. eh, Jumlah bandwidth yang optimal terlebih dahulu dengan menggunakan RD RDBW select, dan didapatkan bahwa jumlah bandwidth yang optimal itu adalah sekitar 33 di kiri cutoff dan 33 di kanan cutoff. Nah, kenapa harus optimal? Karena kita mengetahui bahwa terdapat trade-off antara presisi dan tingkat kebiasaan. Bandwidth yang optimal ini adalah menyeimbangkan antara keduanya, di mana modelnya cenderung lebih presisi dan modelnya juga tidak bias. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan bandwidth yang optimal. Setelah melakukan perhitungan terhadap bandwidth yang optimal, dilakukan eh, RD plot untuk melihat analisis grafik apakah terdapat diskontinuitas di sekitar cutoff. Dan ternyata dari hasil grafik tersebut terlihat sedikit diskontinuitas di sekitar cutoff, dan setelah melakukan penyesuaian number of beans kita dapat melihat bahwa terdapat diskontinuitas di sekitar cutoff. Namun signifikan atau tidaknya kita tidak bisa mengetahui dari analisis grafik saja. Kita harus melakukan tes dengan menggunakan regresi statistik. Eh, untuk memastikan bahwa diskontinuitas ini hanya disebabkan oleh treatment, kita harus mengecek apakah terdapat diskontinuitas untuk kovariat, karena diskontinuitas yang terjadi harus hanya disebabkan oleh treatment dan bukan karena mekanisme lainnya. Oleh karena itu dilakukan plotting variable centered dan juga tiap kovariat untuk melihat apakah terdapat diskontinuitas atau tidak. Di mana kita dapat melihat bahwa kovariat kovariat jenis kelamin, kovariat status pernikahan itu tidak mengalami diskontinuitas melalui analisis grafik berikut. Namun untuk covariate education at attainment kita melihat bahwa terdapat sedikit diskontinuitas. Namun lagi kita tidak dapat mengetahui apakah diskontinuitas itu
signifikan atau tidak hanya dengan melalui analisis grafik. Oleh karena itu dilakukan eh, analisis statistik untuk mengetahui apakah diskontinuitas tersebut signifikan atau tidak. Berikut adalah hasil regresi dari tiap kovariat untuk melihat signifikan diskontinuitas yang terjadi pada kovariat berikut. Dan didapatkan bahwa variabel jenis kelamin, variabel education attainment, dan variabel status pernikahan itu tidak signifikan terhadap treatment assignment. Hal ini mengindikasikan bahwa diskontinuitas yang terjadi pada variabel pada covariate education tersebut ternyata tidak signifikan. Dan tentu hal ini membuat kondisi keempat tersebut terpenuhi, di mana diskontinuitas yang terjadi pada outcome hanya disebabkan oleh treatment itu sendiri dan bukan karena diskontinuitas yang terjadi pada covariat. Eh, kondisi ini juga membuat bahwa variabel treatment assignment itu dapat digunakan sebagai instrumental variable bagi treatment status itu sendiri. Karena treatment status itu sendiri, karena treatment status bersifat endogen, namun kita harus melakukan pengecekan terkait dengan asumsi eksogenitas dan juga relevansi daripada variabel ekspansi itu sendiri. Dan untuk mengecek asumsi eksogenitas dan juga relevansi itu didapatkan daripada hasil first stage regression, dan kita hanya berfokus kepada variabel expansion terhadap variabel Hingskate itu sendiri, di mana eh, variabel expansion ini memiliki p-value kurang daripada 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa variabel expansion itu relevan dalam menjelaskan variabel Hingskate, dan tingkat koefisiennya adalah 0,54 0,54 eh, 0,4. Dan interpretasi dari hasil tersebut adalah individu yang seharusnya mendapatkan treatment mempunyai probabilitas yang lebih rendah sebesar 54% untuk mendapatkan treatment daripada jika dibandingkan dengan individu yang seharusnya tidak mendapatkan treatment namun ternyata mendapatkan treatment. Selanjutnya, asumsi eksogenitas untuk variabel expansion juga perlu dipenuhi, di mana eh, hal ini terpenuhi karena variabel expansion itu ditentukan oleh peraturan dari negara bagian Louisiana itu sendiri dan bukan karena hal lainnya. Oleh karena itu, asumsi eksogenitas dan relevansi dari variabel expansion sebagai instrumental variable terhadap variabel Inkscape terpenuhi. Berikut adalah hasil second stage daripada Inkscape yang menggunakan expansion sebagai instrumental variabelnya. Dan dari hasil tersebut dilihat bahwa koefisien dari Inkscape adalah 0,13, dan ini signifikan karena p-value-nya kurang daripada 0,05. Dan tentu hal ini menunjukkan bahwa ternyata individu yang mendapatkan treatment itu mempunyai eh, jumlah jam kerja yang lebih rendah sebesar 13% jika dibandingkan dengan individu yang tidak mendapatkan treatment setelah ekspansi itu dilaksanakan. Dan dari hasil ini dan Hingskate ini adalah Hingskate estimasi yang sebelumnya telah dilakukan regresi dengan menggunakan variabel expansion. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa mendapatkan eh, hasil lain, yaitu seperti koefisien jenis kelamin, yaitu sebesar 0,084, dan p-value-nya adalah kurang dari 0,01, yang menunjukkan bahwa individu dengan jenis kelamin laki-laki memiliki jumlah jam kerja yang lebih tinggi sebesar 8,4% jika dibandingkan dengan individu dengan jenis kelamin perempuan, ceteris paribus. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat koefisien education yang memiliki dengan koefisien education yaitu sebesar 0,03 dengan p-value uh, kurang daripada 0,05, dan hal ini menunjukkan bahwa individu dengan education attainment sampai dengan pendidikan tinggi itu memiliki
memiliki jumlah jam kerja yang lebih rendah sebesar 3% jika dibandingkan dengan individu yang mempunyai education attainment hanya sampai dengan sekolah menengah dan ceteris paribus. Namun ternyata untuk kovariat status pernikahan itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan jam kerja per minggu untuk tiap individu. Dan hasil hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor sosiodemografis itu ternyata berpengaruh terhadap keputusan individu terhadap pemilihan jam kerja yang biasa mereka lakukan selama 1 minggu. Untuk mendapatkan hasil yang robust, kita harus melakukan sensitivity bandwidth test dengan mengubah jumlah bandwidth dengan mengubah jumlah bandwidth dan melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dari hasil dengan menggunakan optimal bandwidth atau tidak. Dari hasil tersebut dilihat bahwa optimal bandwidth memiliki koefisien minus 0,13 dengan standar error 0,496. Ini berarti eh ya terdapat error 0,0496. Dan setelah dilakukan perubahan bandwidth yaitu setengah bandwidth setengah bandwidth optimal, 2 kali bandwidth optimal dan full bandwidth, kita dapat melihat bahwa koefisien dari setengah bandwidth itu adalah minus 0,16 dan ini masih termasuk ke dalam confidence interval dari optimal bandwidth. Hal yang sama berlaku juga pada eh, jumlah 2 kali optimal bandwidth di mana koefisiennya adalah sekitar minus 0,113. Namun hal namun ketika kita menggunakan full bandwidth koefisiennya berubah sangat jauh yaitu sekitar 0,0004 dan itu tidak berada pada confidence interval ketika kita menggunakan optimal bandwidth. Hal tersebut terjadi karena terdapat trade-off antara presisi dan bias karena regression discontinuity design hanya berfokus di sekitar cutoff. Ketika kita menggunakan full bandwidth, hasil tersebut akan bias, namun tingkat presisinya akan sangat tinggi. Tingkat presisi tersebut dapat kita lihat dari standar error yang rendah yaitu sekitar 0,371. Namun hasil tersebut bias. Hasil ini menunjukkan bahwa koefisien estimasi tidak sensitif terhadap perubahan bandwidth, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekspansi program Medicaid menurunkan jumlah jam kerja mingguan individu yang berada di kelompok treatment dan di sekitar cut-off sebesar 13%, dengan asumsi ceteris paribus. Eh, Kesimpulannya, individu yang berusia dewasa yang mendapatkan Medicaid cenderung mengurangi jumlah jam kerja mingguannya jika dibandingkan dengan individu dewasa yang tidak mendapatkan treatment. Hal ini terjadi karena asuransi kesehatan bukan merupakan syarat cukup untuk individu bisa mendapatkan outcome kesehatan yang lebih baik dan nantinya akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Penerimaan asuransi merupakan syarat perlu untuk individu mendapatkan outcome kesehatan yang lebih baik. Dan eh, mengapa hal ini terjadi? Karena outcome kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh individu tersebut menerima atau tidak menerima asuransi kesehatan, namun ada faktor lain yang cukup penting seperti tingkat kemiskinan, pola makan, dan juga kebiasaan olahraga. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sosiodemografis seperti jenis kelamin dan education attainment berpengaruh terhadap pilihan masing-masing individu untuk jumlah jam kerja mingguan mereka. Akan tetapi, status pernikahan tidak berpengaruh terhadap jumlah jam kerja individu di Louisiana. Penelitian ini memiliki kekurangan karena penelitian ini hanya berfokus kepada individu yang berada di sekitar cut-off, sehingga memiliki efek generalisasi yang sangat rendah. Karena individu ini ya hanya meneliti local average treatment effect, bukan efek secara umum. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperlengkapi penelitian ini dengan menggunakan metode yang memiliki efek generalisasi yang lebih baik, sehingga penelitian terhadap dampak dari Medicaid ini dapat digeneralisasi di tingkat Amerika Serikat atau bahkan di negara lain dengan konteks yang sama, yaitu penerimaan asuransi kesehatan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian ini. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.